Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrian Maulana. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu teori sosiologi modern, yakni teori struktural fungsionalis dari Robert King Merton. Oke, jadi teman-teman, kita semua tahu teori struktural fungsional merupakan salah satu teori yang sangat terkenal pada zamannya. Teori struktural fungsional ini dipopulerkan oleh salah satu tokoh sosiologi yang bernama Talcott Persson. Seperti kita tahu, teori struktural fungsional dari Talcott Persson itu melihat masyarakat harus menjadi satu kesatuan yang seimbang. Nah, keseimbangan atau kesatuan ini dibuat oleh adanya struktur-struktur dan sistem. Dan struktur sistem ini harus berfungsi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan standar. Struktural fungsional Persson ini tidak melihat adanya perubahan. Ia memandang masyarakat dari fakta sosialnya secara luas, tidak memandang bagaimana empirisnya. Nah, ini merupakan suatu teori yang bisa dibilang teori yang sangat besar. Lalu, teori struktural fungsional dari Persson inilah yang dikritik oleh Robert King Merton. Robert King Merton secara garis besar, teori struktural fungsionalnya itu mirip atau sama dengan teorinya Persson. Namun, ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Robert King Merton dengan mengeluarkan 3 postulat yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kami akan menjelaskan yang pertama mengenai biografi dari Robert King Merton, lalu menjelaskan bagaimana teori struktural fungsionalnya, lalu bagaimana kritik-kritiknya, dan juga nanti di akhir bagaimana secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Robert King Merton. Robert King Merton lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di pemukiman kumuh, yaitu di Philadelphia. Ia adalah seorang sosiolog yang mengembangkan konsep keseimbangan bersih. Dan Merton juga banyak menimba ilmu dari guru-gurunya selama menempuh pendidikan sarjana seperti Pikirim Sorokin, yang dimana ia mengorientasikan lebih luas pada pemikiran sosial Eropa. Dan di samping itu Merton juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya, yaitu Talcott Persson, yang dimana Talcott Persson tersebut terkenal dengan idenya, yaitu Structure of Social Action. Dan kemudian L.J. Henderson juga mengajarkan Merton tentang bagaimana melakukan penyelidikan berdisiplin terhadap sesuatu yang terasa sebagai ide yang menarik. Dan di samping itu Merton juga adalah salah satu perwakilan paling menonjol dari tren struktural fungsional dalam sosiologi modern. Kemudian dalam pengetahuannya yang luas dan pengetahuannya yang dalam tentang karya-karya klasik, dan bakatnya yang luar biasa sebagai peneliti dapat membantunya mempertahankan paradigma analisis fungsional dalam menghadapi kritik yang paling keras yang menghantam fungsionalisme dalam pada tahun 60-an dan 70-an. Dan dia percaya bahwa fungsionalisme itu adalah bentuk kunci dari penilaian teoritis tentang masyarakat yang menunjukkan sifat objektifnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ada beberapa poin besar dari pemikiran Robert King Merton terkait dengan struktural fungsional itu sendiri. Yang pertama, itu adalah melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Lalu yang kedua, yaitu Merton menganalisis berbagai fenomena dalam struktur sosial dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap struktur sosial yang lebih besar. Nah, selanjutnya teman-teman, Robert King Merton melihat
masyarakat dalam struktural fungsional itu sendiri, yakni adanya kecenderungan dari struktural sosial tertentu untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal sistem. Dan yang terakhir adalah kebutuhan adanya nilai-nilai yang diakui bersama sebagai perekat masyarakat dan fokus kajian utamanya terhadap struktur sosial dan nilai fungsionalnya dalam masyarakat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rizky Jaya Kusuma akan menjelaskan postulat kedua tentang kritik Merton terhadap model fungsional Parsons. Sifat prinsip-prinsip fungsional yang universal. Melihat berbagai struktur sosial standar dalam masyarakat pasti memiliki nilai fungsional positif atau baik dan berguna bagi keseluruhan masyarakat. Merton melihat tidak semua struktur sosial standar dalam masyarakat memiliki kontribusi positif atau baik dan berguna bagi keseluruhan masyarakat. Merton juga melihat beberapa struktur sosial tidak berkontribusi positif, artinya negatif atau disfungsional bagi sebagian masyarakat. Jadinya di sini Merton menganggap atau menganalisis masyarakat atau sistem dan struktur sosial tertentu secara keseluruhan itu tidak hanya memiliki fungsional saja, namun pasti memiliki disfungsional ataupun non-fungsional terhadap masyarakat atau masyarakat baik sebagian atau sekelompok besar. Di dalam teori Parsons, suatu sistem atau struktur tertentu tidak memiliki disfungsional. Namun di dalam analisis sosiologi Merton bahwasanya konsep disfungsional ini harus diadakan. Maka muncullah konsep yang dikemukakan oleh Merton tentang disfungsional dan non-fungsional. Bisa jadi suatu sistem sosial memiliki fungsional terhadap suatu keadaan atau suatu kelompok tertentu, namun juga memiliki disfungsional bahkan non-fungsional terhadap kelompok atau keadaan tertentu. Jadinya dalam menganalisis suatu sistem atau struktur masyarakat itu tidak dapat digunakan satu cara saja. Ada banyak cara dalam menganalisis keseluruhan universal di dalam suatu sistem atau struktur masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya. Oke, untuk postulat kedua di sini melihat fungsionalisme dari struktur yang ada di masyarakat itu bersifat universal atau bersifat menyeluruh. Semua masyarakat itu memiliki fungsi atau sistem yang sama. Itu menurut Parsons di sini melihat seluruh struktur apapun itu struktur sistem itu berlaku bagi semua masyarakat dan berfungsi dengan baik di semua masyarakat atau bersifatnya universal. Namun di sini Merton melihat bahwa tidak semua struktur itu memiliki fungsi yang positif terhadap masyarakat, terhadap seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan Merton melihat ada beberapa struktur yang tidak cocok dengan satu kalangan masyarakat, namun ada juga cocok dengan kalangan masyarakat yang lain. Baik, selanjutnya adalah kritik Merton terhadap model fungsional dari Parsons tersendiri, di mana ada postulat 3 yang mengatakan bahwa prinsip ketidaktergantikan fungsional ke struktur sosial. Yang pertama ada struktur atau institusi yang berperan penting bagi masyarakat yang ada, bekerja dengan baik dan tidak tergantikan oleh strukturnya. Yang kedua adalah postulat tersebut tidak selamanya bisa berjalan. Maksudnya di sini hal tersebut tidak selamanya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga ada nilai-nilai fungsional struktur sosial yang penting bisa digantikan oleh struktur lainnya pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya mengenai
disfungsional Merton. Yang pertama, Person menyatakan bahwa semua struktur sosial memiliki fungsi yang positif atau berguna bagi masyarakat. Yang kedua, Merton menolak bahwa tidak semua struktur sosial itu berfungsi positif, namun ada juga yang berfungsi negatif yang biasa disebut disfungsional. Kemudian ada dua konsep mengenai disfungsional menurut Merton. Yang pertama, sebuah struktur sosial bersifat disfungsional kepada seluruh sistem. Yang kedua, sebuah struktur sosial memiliki fungsi positif pada struktur sosial tertentu atau sistem sosial tertentu dan berfungsi negatif pada sistem lainnya. Terima kasih. Oke, terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai middle range theory dari pembahasan kita dari tadi, dari pembahasan dari teori lalu ke kritiknya Merton terhadap Parson. Kita bisa simpulkan bahwa di sini ada perbedaan ruang lingkup yang difokuskan atau yang dibahas oleh Merton dengan Parson. Parson terkenal dengan teorinya yang sangat besar, sangat luas, memandang masyarakat secara luas, sehingga Parson dianggap mengeluarkan teori yang sangat besar atau disebut dengan grand teori yang benar-benar besar. Parson melihat masyarakat secara luas, secara faktanya, tidak melihat masyarakat apa adanya. Dia hanya melihat secara luas, secara apa yang terjadi atau fakta sosialnya saja. Sedangkan di sini King Merton lebih melihat ke dalam masyarakatnya. Ia dalam struktural fungsional ini memikirkan atau menjelaskan juga bagaimana empiris atau kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dalam skala kecil, bukan hanya secara luas saja. Oleh karena itu di sini Robert King Merton lebih bisa dikatakan merupakan tokoh yang menyempurnakan atau yang lebih bisa dibilang lebih menambahkan hal-hal yang kurang dari teori struktural fungsional Parson. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan kami yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf atas kekurangan penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.